Perkenalkan, nama saya Adriana Langulangawoli, Guru Pendidikan Agama Kristen SMP Negeri 1 Plaau, Kabupaten Sumba Timur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab B3 di LPTK IKN Manado dengan nomor induk mahasiswa 25010611717 pada hari ini Selasa 7 Oktober 2025 melaksanakan praktek mengajar di kelas 7 SMP Negeri 1 Plaau dengan tema sedia beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. Sekian perkenalan saya. Saya minta kita menyanyi lagu hari ini. Ya, harus semangat ya. Mulai. Terima kasih ya Tuhan karena Tuhan sudah menjaga kami dari malam yang gelap hari kami pada pagi ini. Pada pagi hari ini Tuhan kami mau melakukan segala awal pentingan ya Tuhan hanya itu kami singkat serta kuis dan saran di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik. Hari ini siapa yang tidak hadir? Semua. Ya Bu. Terima kasih. Hari ini kita belajar tentang setia beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. Siapa yang tahu berdoa itu kita di mana saja berdoa tentang masa depan kita dan apa masalah itu saja. Ada yang tahu tentang doa? Ada apa? Doa itu bisa mengubah segala sesuatu. Setelah kita berdoa, beribadah. Yang lagi, yang tahu beribadah. Beribadah adalah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Di situ kita beribadah, bukan hanya beribadah di gereja, tetapi beribadah di segala tempat. Intinya kita betul-betul dengan hati yang tulus memuji dan memuliakan Tuhan. Oke, baik. Nah, kita sudah tahu tentang belajar berdoa dan beribadah. Sekarang Ibu akan tanyakan video. Silakan kamu simak. Ya. Sayang, kamu sudah belajar? Bisa lihat? Sudah, Ma. Aku sudah belajar. Ini aku mau tidur. Anak mama yang baik, anak mama yang pintar, anak mama yang cantik. Udah, kalau gitu, yuk kita doa bareng sebelum kita tidur. Ya Mama, yuk kita berdoa bersama
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami dalam melakukan aktivitas sepanjang hari. Sebentar lagi Tuhan, kami akan tidur. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi kami sekeluarga. Kiranya besok kami boleh menikmati hari yang baru yang indah dari Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Sekarang Ibu tanya, apa yang kamu lihat di depan tadi tentang video yang Ibu sudah tampilkan? Coba analisis video yang Ibu sudah tampilkan tadi. Apa yang kamu lihat di depan tadi? Melihat percakapan antara ibu dan anak. Di situ dong bincang tentang apa? Mereka bincang tentang apa tadi? Berdoa, belajar, dan mengucap syukur. Apa lagi? Apa lagi yang kamu lihat di sana tadi? Kamu analisis tadi tentang video yang Ibu sudah tampilkan. Apa yang kamu pelajari lewat video tadi? Ini nggak Pak? Suara lagi. Kita harus bisa belajar. Gimana nih? Kita harus belajar dan mematuhi perintah orang tua lewat doa, lewat ibadah, dan apa lagi? Bersyukur atas kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, setelah kita menganalisis tentang video tadi, pesan apa yang tersirat di dalam kehidupan kita sekarang ini? Kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Yang lain, apa lagi? Setelah mengucap syukur, apa lagi? Mematuhi perintah orang tua. Apa lagi? Rajin belajar. Rajin belajar. Alkis, apa lagi? Rajin dan ibadah. Menjadi pribadi yang setia dalam iman itu apa? Menjadi pribadi yang setia dalam iman itu apa? Perjalanan iman yang bermakna dimulai dari kesetiaan dari hal-hal yang kecil menjadi atau menuju kepada hal-hal yang mendasar. Di sini ada beribadah dengan hati yang tulus, berdoa dan tekun untuk merenungkan berdoa itu tidak berdoa yang bertele-tele atau memang doa yang singkat, padat, dan jelas. Di situ kita harus berdoa, apa yang kita minta itulah yang kita katakan kepada Tuhan. Bukan berarti kita minta sekarang kita berdoa bertele-tele itu Tuhan tidak kabulkan, tidak. Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, kita datang ke sekolah, itu siapa yang bimbing kita? Tuhan. Yakin? Yakin Tuhan bimbing kita? Yakin. Sekarang, kesetiaan dalam ibadah menjadi komitmen kepada Tuhan. Kita beribadah di mana? Di gereja dan di mana saja. Di situ ada ungkapan cinta sejati Tuhan.
Bagaimana itu cinta sejati Tuhan? Ibadah bukan hanya rutinitas, tetapi ungkapan cinta Tuhan, ungkapan cinta dan pengakuan akan Allah yang setia kepada kita. Kita harus setia kepada Tuhan Allah, karena Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang memberi kita kehidupan sehingga kita ada seperti ini. Yang berikut, di sini ada kesetiaan dalam berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari. Yang pertama itu nafas kehidupan rohani. Doa adalah nafas kehidupan rohani yang tidak boleh terputus. Betul atau tidak? Doa adalah nafas kehidupan tentang nafas kehidupan rohani yang tidak boleh terputus. Ketika kita yakin sama Tuhan ada dalam kehidupan kita, pasti Tuhan akan memberikan kita kehidupan yang layak. Sukacita Tuhan itu yang seperti apa? Sukacita Tuhan itu tentang apa? Sukacita kita kepada Tuhan itu kita harus menaati perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Di dalam kitab Amsal, jika hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhan yang menentukan arahnya. Kita boleh belajar, kita boleh berpikir yang tinggi, saya harus mencapai tingkat yang tinggi, masa depan saya yang tinggi. Tetapi kalau kita tidak mengundang Tuhan dalam kehidupan kita, itu sama dengan bohong. Kita harus yakin di setiap perjalanan kehidupan kita harus yakin adanya Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Mau bertanya tentang berdoa, beribadah dan tidak ada. Sekarang kita membuat kelompok. Membuat kelompok ini ibu kelompok 1, 2, dan 3. Dari 3 kelompok ini kita akan mempresentasikan tentang hasil kerja kita sebentar. Kelompok mana yang ibu tunjuk untuk presentasi, silakan maju ke depan. Sedangkan 2 kelompok itu siap menyimak apa yang teman kelompok presentasikan. Iya, Bu. Bisa, Bu. Sekarang buat kelompok. Mulai kerja. Sekarang waktunya kita presentasi. Dan kelompok yang presentasi itu kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 kalau nyimak apa yang kelompok 1 sampai ke depan. Terima kasih.
dan program. Perkenalkan nama saya Satria Unggulan. Perkenalkan nama saya Tija Ondoy. Perkenalkan nama saya Satria Unggulan. Jangan siap Nina. Apa itu berdoa? Berdoa adalah nafas kehidupan orang Kristen, orang yang percaya. Apa itu beribadah? Contohnya, syukur kepada Tuhan. Apa itu membaca Alkitab? Memahami kebenaran dalam Alkitab. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan simak apa yang mereka presentasikan di depan. Mereka presentasikan tentang berdoa, membaca Alkitab dan beribadah. Berdoa, membaca Alkitab dan silakan simak. Simak di depan apa yang presentasikan. Buat yang jawab dengan mereka dari kelompok 1 atau tidak. Kalau tidak, silakan ajukan pertanyaan kepada mereka dan mereka akan siap menjawab. Puas bu. Puas bu. Apa yang kamu puas? Puas tentang apa di depan? Tentang hasil presentasi dari kelompok 2 sing. Coba Satria ulang. Ini berdoa itu apa? Berdoa itu apa? Doa adalah nafas kehidupan orang Kristen bagi orang yang percaya. Doa adalah nafas kehidupan bagi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Doa juga adalah alat komunikasi kita kepada Tuhan. Jangan berdoa seperti orang munafik. Itu orang munafik itu dia berdoa bertele-tele sekali. Tetapi di dalam isinya itu nol. Sama juga dengan beribadah. Beribadah apa sih? Mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan itu beribadah. Apa jenisnya? Beribadah berarti memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Apa lagi? Di situ membaca Alkitab. Membaca Alkitab adalah Memahami kebenaran dalam Alkitab. memahami kebenaran dalam Alkitab. Pengertian doa adalah komunikasi kita kepada Tuhan dan juga kita menyampaikan permohonan syukur, permohonan doa dan berterima kasih kepada Tuhan. Yang ketiga, Memahami kebenaran. memahami apa tadi? Yang ketiga, Alkitab. memahami kebenaran dalam Alkitab. Bukan hanya Alkitab saja yang kita baca, tetapi buku apa saja, buku pendidikan agama Kristen juga bisa kita baca. Buku apa saja yang ada sangkut pautnya dengan berdoa, beribadah dan membaca Alkitab. Kelompoknya Ciko, bagaimana ini? Presentasi di depan. Coba komentar dulu tentang hasil presentasi kelompok 1.
kelompok C. Kamu puas dengan apa yang mereka sampaikan di depan? Puasnya apa kamu? Di kelompok 2 bagaimana? Angkat tentang kelompok 1. Bagaimana di sana? Kamu puas dengan apa yang mereka sampaikan? Puas tidak? Kamu mengerti tidak apa yang mereka sampaikan tentang hal berdoa, beribadah dan membaca Alkitab? Mengerti tidak? Berdoa itu yang bagaimana? Pikir, berdoa itu yang bagaimana? Kita harus komunikasi dengan Tuhan lewat doa. Kalau yang beribadah, dengar tadi apa yang mereka sampaikan di depan. Dengar. Beribadah. Beribadah adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Membaca Alkitab apa lagi? Apa lagi? Selain apa yang kamu paparkan, apa lagi kamu mengerti tentang doa, membaca Alkitab dan berdoa adalah doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan dan juga kelompok 2 dan 3 puas dengan apa yang mereka sampaikan di sini? Puas tidak? Kelompok 2 dan 3 puas tidak dengan apa yang mereka sampaikan di sini? Puas atau tidak? Puas atau tidak? Puas. Sekian dan terima kasih. Sekarang kita explain dulu sedikit. Ya. Kita menyanyi lagu Ya saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekarang kita buat kesimpulan dari hasil kerja kita, yaitu tentang pelajaran kelompok tadi tentang hak berdoa, membaca Alkitab dan setiap beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. Setiap beribadah itu adalah kita harus berdoa kepada Tuhan melalui doa beribadah. Sekarang kita masuk ini beribadah. Yang kedua itu tentang berdoa. Doa itu adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Apa yang kita nyatakan kepada Tuhan, kita harus yakin bahwa Tuhan itu adalah Maha Pengasih. Yang ketiga di situ tentang yang ketiga apa? Membaca Alkitab. Membaca Alkitab di situ
adalah komunikasi kita lewat percakapan kita lewat membaca kitab. Arti kata ini siapa yang membuat? Tuhan percayakan kepada kita. Sekarang kita masuk di bagian penutup, yaitu bagian penutup, yaitu kita membuat refleksi. Refleksi yaitu tentang setiap beribadah, berdoa dan membaca Al-Quran. Nah, sekarang ibu akan bagi tugas refleksi dan di sini kamu akan centang saja ya, satu persatu. Kamu baca soal apa yang anda merasakan tentang ini atau centang. Bisa? Itu catatan refleksi. Sudah? Sudah semua? Sudah, Bu. Sekarang ibu kasih ini kertas sticky notes. Kau tulis di dalam apa yang kau mengerti tentang materi kita tadi, yaitu tentang membaca Alkitab, berdoa dan beribadah. Kau tulis di sini, setelah itu kau pikirkan. Bisa? Bisa. Tulis apa yang kamu mengerti tentang berdoa, membaca Alkitab dan beribadah. Tulis apa yang kamu mengerti tentang ini pelajaran tadi yang kita sudah belajar. Kau tulis di situ dan kau tempel. Nah, bagaimana? Satu-satu. Siapa lagi? Tulis apa yang kamu mengerti tentang sudah. Materi kita tentang setia beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. Kita sudah belajar bersama dan kita membuat refleksi bersama. Dan selanjutnya pelajaran kita minggu depan yaitu tentang meneladani Yesus dalam kehidupan kita. Ya. Minggu depan kita ketemu lagi dan sekarang saya minta satu orang pimpin kita dalam doa penutup.